Si paling perdana. Tingginya curah hujan menyebabkan terjadinya longsor di daerah Desa Sembahe, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Rabu 27 November 2024. Akibat longsor yang terjadi menyebabkan arus lalu lintas Medan Brastagi, tepatnya di PDAM Tirtanadi, lumpuh total dan 3 orang meninggal dunia tertimbul material longsor. Informasi selengkapnya akan hadir dalam DP News Special Election for You malam ini. Selamat malam Indonesia, hari ini Anda sudah memilih siapa saja yang akan menjadi calon pemimpin daerah Anda untuk periode 5 tahun ke depan. Hari ini di MPF News Special Election for You hadirkan perkembangan terkini seputar Pilkada Serentak 2024 serta perkembangan informasi yang faktual dan terkini lainnya. Bersama saya Andika Rizky Rahansyah dan rekan saya Laila Mahrid, berikut fokus sama kami malam ini. Pramono Rano unggul melawan Ridwan Kamil Suswono dan Dharma Pongrekun Kunwardana di Pilgub Jakarta 2024. Sementara itu di Jawa Barat, Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan unggul telak di Pilgub Jabar 2024. Serta di Sumatera Utara, Bobi Nasution dan Surya kalahkan Edi Hasan di Pilgub Sumatera Utara 2024. Kita buka DNP If News Special Election for You hari ini dari Pilgub Jakarta 2024. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menanggapi hasil pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024 berdasarkan hitung cepat atau quick count. Beberapa lembaga menunjukkan kemenangan sementara bagi pasangan calon nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno. Dalam pernyataannya dalam konferensi pers di Hotel Sultan Jakarta pada Rabu 27 November, Ridwan Kamil mengatakan bahwa hasil sementara tersebut belum ada yang menembus 50%, bahkan ada yang berada di margin of error. RK juga meminta kepada seluruh tim pendukung agar tetap mengawal penghitungan suara sampai diumumkan secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU Jakarta. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga Jakarta yang sudah berpartisipasi pada Pilkada tahun ini, namun tetap menjaga situasi tetap kondusif. Dasarkan hasil hitung cepat dari Lembaga Indikator Politik Indonesia, pasangan Pramono Anung dan Rano Karno memperoleh suara unggul dengan perolehan suara 49,86%, disusul pasangan Ridwan Kamil dan Suswono yang memperoleh suara 39,54%. Sementara untuk pasangan nomor urut 2 Dharma Pongrekun dan Kunwardana memperoleh 10,60%. Hasil yang tidak terlalu berbeda juga didapatkan dari hasil quick count dari Lembaga Survei Indonesia atau LSI. Pasangan Pramono Rano memperoleh 50,11%, sementara pasangan Rido atau Ridwan Kamil Suswono memperoleh 39,28%, serta pasangan nomor urut 2 Dharma Pongrekun dan Kunwardana memperoleh 10,60%. Kita beralih ke Jawa Barat, di mana calon gubernur Jawa Barat nomor urut 4, Deddy Mulyadi, menyampaikan pidato kemenangan atas keunggulan telaknya di hasil quick count beberapa lembaga survei dalam Pilgub Jabar 2024. Pria yang akrab disapa Bapak Aing ini mengatakan pihaknya menyampaikan terima kasih kepada seluruh warga Jawa Barat yang sudah menyalurkan hak pilihnya pada Rabu 27 November 2024 ini. Menurutnya Pilkada serentak di Jawa Barat yang berlangsung aman, lancar, dan tertib dan penuh suasana yang gembira. Menurutnya meskipun perhitungan suara belum selesai, namun berdasarkan aspek ilmiah yang sudah biasa dipakai dalam perhelatan demokrasi di Indonesia, hasil hitung cepat atau quick count yang sudah di atas 70% adalah stabil dan tidak mengalami perubahan. Menurutnya dengan data masuk 78%, hal tersebut sudah bisa dijadikan fakta bahwa pihaknya akan memenangkan Pilgub Jabar. Salah satunya hitung cepat Pilgub Jawa Barat 2024 yang dilakukan Indikator Politik Indonesia pada 27 November 2024 pukul 16.24 waktu Indonesia Barat. Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan memimpin dengan perolehan suara 60,34%, disusul Ahmad Saiku dan Irfan Akbar Habibi 20,41%, disusul dengan Acep Adang Ruhyat dan gitaris Dwi Natarina dengan memperoleh 10,02%. Sementara di posisi keempat, JJ Wiradinata dan Ronald Surapraja memperoleh 9,22%.
Kita beralih ke Sumatera Utara. Calon Gubernur Sumatera Utara nomor urut 1 Bobi Nasution dan Surya unggul dalam hitung cepat atau quick count Pilkada Sumatera Utara yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia. Berdasarkan hasil quick count yang diperlihat oleh DMP Integrated News sekitar pukul 20:45 waktu Indonesia Barat dengan 100% suara yang masuk, pasangan Bobi Surya memperoleh suara 62,63%. Sementara itu pasangan Edi Rahmayadi dan Hasran Basri Sagala memperoleh hasil 37,37% suara berdasarkan hasil quick count yang diperoleh oleh Indikator Politik Indonesia. Dari Jakarta, Jawa Barat ke Sumatera Utara, kita kembali bergeser ke Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Timur, di mana calon gubernur Jawa Timur nomor urut 2, Khofifah Indar Parawansa, menyalurkan hak pilihnya pada Pilkada 2024 di tempat pemungutan suara atau TPS 19 SD Negeri Margorejo 6, Kelurahan Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, Jawa Timur pada Rabu 27 November 2024. Dalam pernyataannya yang didampingi oleh dua putranya, ia mengajak seluruh warga bangsa, terutama warga Jawa Timur, untuk menyalurkan hak suara pada pilkada serentak tahun ini. Ia juga menyebut bahwa hal ini bisa menjadi penguatan di mana kita membangun bangsa melalui kepemimpinan provinsi maupun kabupaten kota se-Indonesia. Setelah mencoblos, Khofifah mengatakan ia akan berkoordinasi dengan tim data center. Sementara itu, calon wakil gubernur Jawa Timur nomor urut 2, Emil Elistianto Dardak atau Emil Dardak, menyalurkan hak pilihnya di TPS 015 Margorejo Indah, Kelurahan Margorejo, Kecamatan Wonocolo, Surabaya pada Rabu. Emil Dardak berangkat ke TPS 15 sekitar pukul 8 pagi, didampingi istrinya Arumi Bahsin untuk menyalurkan hak suaranya. Emil mengatakan dirinya menyerahkan penuh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hasil Pilkada Jatim 2024 ini. Ia bersama Khofifah telah berikhtiar untuk warga Jawa Timur. Kita beralih sedikit ke Jawa Tengah, di mana pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Tengah nomor urut 2, Ahmad Lutfi dan Tats Yassin, unggul dengan perolehan suara 59,56% dalam hitung cepat yang digelar oleh Litbang Kompas pada Rabu 27 November 2024. Sementara itu pasangan nomor urut 1 yakni Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi atau Hendi mendapatkan perolehan 40,44% suara. Perolehan suara tersebut diperoleh dari data yang masuk sebesar 76% dari total 400 tempat pemungutan suara atau TPS sampel di Jawa Tengah yang diperoleh pada pukul 15:35 waktu Indonesia Barat pada Rabu 27 November. Kita beralih ke Pilgub Bali, di mana calon gubernur Bali nomor urut 2 yang juga merupakan petahana, Wayan Koster, menang telak di kampung halamannya di Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Bali. Wayan yang berpasangan dengan Yoman Giri Prasta meraup 333 suara di TPS 01 yang menjadi tempatnya mencoblos. Sementara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bali nomor urut 1, Made Mulyawan Arya dan Putu Agus Suratnyana atau Mulia Pas, hanya mendapatkan 1 suara di TPS tersebut. Ketua DPD PDI Perjuangan Bali itu juga berhasil menyapu bersih suara di 10 TPS yang tercatat di Desa Sembiran tersebut. Koster Giri meraup 3.026 suara atau 95,58%, sedangkan paslon 01 Mulia Pas mendapatkan 140 suara atau 4,42%. Setara terpisah, Made Mulyawan Arya alias D Gajah, ya calon gubernur nomor urut 1, juga menang telak di TPS 12 Banjar Kerandan, Kelurahan Pemecutan, Kota Denpasar, di mana tempatnya mencoblos. Jumlah suara paslon 01 di TPS tersebut mencapai 263 suara, sedangkan jumlah suara yang diperoleh oleh paslon 02, Wayan Koster dan I Nyoman Giri Prasta meraih suara 24 suara. Ketua KPPS TPS 12 Made Agus Saputra mengatakan total jumlah daftar pemilih tetap atau DPD yang mencapai 386 orang. Jumlah DPT yang hadir menggunakan hak suara hanya 290 orang. Kita balik ke Sulawesi Selatan, di mana pasangan calon nomor urut 1 Pilkada Toraja Utara, Yohanis Basang dan Marten Rante Tondok, mengalami kekalahan yang mengejutkan di tempat pemungutan suara atau TPS 005 Talong Lipo Mataalo, Kecamatan Talong Lipo pada Rabu 27 November 2024.
Berdasarkan hasil penghitungan suara, paslon nomor urut 1 hanya memperoleh 110 suara. Sementara itu paslon nomor urut 2, Frederick Victor Palimbong dan Andrew Branch Selabi unggul dengan perolehan 140 suara. Selisih di antara keduanya mencapai 30 suara, dengan total 5 suara dinyatakan tidak sah. Dari total daftar pemilih tetap di TPS tersebut tercatat sebanyak 413 pemilih yang terdiri atas 205 laki-laki dan 208 perempuan. Meskipun hujan turun, warga tetap setia menunggu hingga penghitungan suara selesai. Setelah hasil diumumkan, sejumlah warga yang mendukung paslon nomor 2 bersorak penuh semangat menaikkan angka 2. Sorakan ini diikuti oleh para pemilih dari berbagai kalangan usia, mulai dari lansia hingga anak muda yang antusias menyambut kemenangan paslon yang mereka dukung itu. Video yang menunjukkan sejumlah surat suara pemilihan Gubernur Sulawesi Tenggara atau Sutra sudah terjoplos di beberapa TPS viral di media sosial pada Rabu 27 November 2024. Dalam video berdurasi 40 detik itu, tampak seorang anggota KPPS memberikan pengumuman kepada masyarakat yang akan memilih untuk memeriksa terlebih dahulu surat suara yang akan digunakan. Saat membuka surat suara terlihat jelas bahwa surat suara tersebut sudah tercoblos pada pasangan calon nomor urut 2 Andi Sumbangeruka dan Hugua. Video lain berdurasi 18 detik juga memperlihatkan hal yang sama, yaitu surat suara yang sudah tercoblos pada pasangan nomor urut 2. Kejadian tersebut terjadi di TPS 5 Kelurahan Baruga, Kota Kendari, di mana surat suara sudah tercoblos pada nomor urut 2. Menanggapi hal tersebut, Ketua Bawaslu Sulawesi Tenggara Iwan Rompo Bane menjelaskan bahwa peristiwa di TPS 5 Baruga itu sudah ditangani oleh Bawaslu Kota Kendari dan pihaknya telah melakukan pencegahan langsung. Sementara untuk kejadian serupa di TPS lainnya seperti Anduonuhu, pihaknya belum menerima informasi lebih lanjut. Ketika ditanya mengenai surat suara yang tercoblos, Iwan Rompo menegaskan bahwa hal tersebut terjadi karena pemilih mengembalikan surat suara yang rusak atau tercoblos keliru, namun KPPS tidak mendapatkan surat-suara rusak tersebut di tempat yang semestinya. Beragam informasi faktual dan terkini seputar wilayah Sumatera Utara akan hadir dalam DNP Sumut Perdana bersama rekan saya Laila Mahrid. Tetaplah bersama kami di DNP Evening News. Curah hujan tinggi menyebabkan longsor di Desa Sembahe, Sibolangit, Deli Serdang, Rabu 27 November dengan 6 titik longsor di kawasan Sibolangit. Akibatnya arus lalu lintas Medan Brastagi berhenti total. 3 orang dilaporkan meninggal dunia tertimbun material longsor dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Medan. Direktur Lalu Lintas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Muji, menyatakan Polda Sumut sedang membersihkan material longsor dengan alat berat untuk membuka kembali arus Medan Brastagi. Ia menghimbau masyarakat menunda perjalanan atau mencari jalur alternatif ke Kabupaten Karo. Longsor yang terjadi di kilometer 37 dan 38 Sembahe, Sibolangit Selasa 26 November malam membuat Brastagi sepi dan arus lalu lintas Medan Brastagi terhenti. Akibatnya truk pembawa sayuran terjebak dan harus kembali ke Brastagi. Jalan nasional depan Tahura, Bukit Barisan juga sepi hingga Rabu sore. Longsor di Semangat Gunung menewaskan 10 orang, sementara longsor di Sembahe menjebak puluhan kendaraan, mengganggu ekonomi Tanah Karo. Pada hari pertama pencarian korban longsor di Desa Semangat Gunung Karo, Minggu 24 November, tim gabungan berhasil menemukan 4 korban meninggal dunia yang tertimbun material longsor. Saat ini jenazah para korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Kaban Jahe dan proses pencarian ditutup pukul 18.00 waktu Indonesia Barat sesuai SOP yang ada. Meski demikian, pihaknya tetap akan menentukan langkah selanjutnya agar pencarian dapat lebih cepat. Belasan bus listrik di Medan terendam banjir hingga setengah badan mobil Rabu 27 November 2024 dan sempat viral di media sosial. Warganet menduga bus tersebut mogok. Pihak bus membantah hal tersebut. Ia menjelaskan bahwa bus itu sedang parkir dan tempat itu merupakan pool bus yang terendam banjir akibat hujan pagi itu. Bus akan kembali beroperasi setelah banjir surut keesokan hari.
Hujan deras yang terjadi semalam di kota Medan menyebabkan banjir di beberapa lokasi, termasuk di Jalan Medan Binjai, Kampung Lalang, Rabu 27 November 2024. Sungai yang meluap menutup jalan mengakibatkan kendaraan roda 4 dan roda 2 terhambat. Beberapa kendaraan yang mencoba menerobos banjir mogok. Bintang, seorang pengendara yang hendak ke Setiabudi, tidak berani menerobos banjir dan memilih untuk berputar balik untuk menghindari banjir. Hal senada juga diungkapkan oleh pengendara lain bernama Andi. Ia lebih memilih untuk menghindari jalur tersebut dan memilih pintu tol. Warga setempat memperingatkan kepada pengendara agar tidak mencoba menerobos karena air masih meluap dan mengendangi jalan. Sekian DNP News edisi spesial Election for You Pilkada Serentak 2024, edisi Rabu 27 November 2024. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan melalui surel kami di redaksi @dmpmedianetwork.com. Kunjungi situs kami di dmpmedianetwork.com untuk mendapatkan berita faktual dan terkini lain. Berbeda pilihan boleh saja, namun persatuan harus tetap dijaga. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andika Rizky Hansyah dan rekan saya Laila Mahri. Terima kasih telah mendengarkan. Ini adalah DNP Integrated News. Lebih informatif, lebih terinformasi. Selamat malam Indonesia dan selamat beristirahat.